07. Warung Jambu Merdeka ya. Masalahnya kan ini terkait masalah angkot yang batasan umurnya udah 20 tahun. Kemarin kan saya pernah tuh di Padang, Pak, karena memang posisi mobil saya memang belum bagusin dan di rehab, ada penangkapan. Terus bahasa di lapangan kasih kata dia kan udah artinya di organda atau ini udah DC udah apa sepakat untuk ibaratnya apa namanya benahi gitu kan. Kata saya kalau mau membenahi harus ada selebaran dulu kepada anggota yang para pemilih gitu kan, biar dia tahu. Terus pas saya kemarin Kadis sama jawabannya kan gitu. Terus dia juga sama gini bilang kalau udah 20 tahun tidak boleh jalan. Sekarang gini Pak, kalau mau bisa dibagusin 20 tahun tidak berjalan, berarti kan ini yang para pemilik ini gimana kan gitu, pengen tahu gitu kan. Makanya mobil saya keluar sekarang dibagusin misalkan, terus udah beres narik ternyata batas minggunya udah habis, tidak boleh diremajakan, berarti kan mati Pak. Maksudnya harus ada keputusan kalau memang 20 tahun apa bisa dipermajakan atau enggak gitu kan. Ternyata kan jawaban di sub mati, nggak ada namanya harus dimajakan lagi gitu. Kalau misalkan harus memang ada jawaban permajaan, mungkin rekan-rekan juga mungkin mengusahakan kalau memang mampu ya menjalankan usaha lagi. Kalau nggak mampu berarti kita udah selesai gitu kan. Kayak Haji itu kan punya showroom, barangkali misalkan mobilnya udah tua nih, mau ada Pak Haji misalkan mau permajaan, jadi masalah kan kalau begini kan ngegantung Pak, gitu Pak. Itu aja sih kalau rekan-rekan di sini juga mengenai masalah batas umur gitu Pak. Cuma batasan umur ya. Pertanyaan itu cuma batasan umur. Ya kan? Ya. Ya, benar. Yang mana nih pertanyaan? Jadi pembatasan umur 20 tahun kan gitu kan? Iya. Nah, ini yang hadir di sini ini pemilik atau pengemudi? Pemilik. Ya, benar hadir pemilik. Dari badan hukumnya apa? Campur Pak. Ada berapa badan hukum? Saya ada 4 Pak. 4 badan hukum. Ya. Bapak yang pemilik? Pemilik Pak. Berapa unit? 5 unit. 4 badan hukum. Ya. 5 unit, 4 badan hukum. Berarti Bapak belinya itu satu gitu. Yang satu udah direduksi Pak. Yang kan, maksud saya Bapak dulu belinya satu-satu. Awalnya itu kan nggak 5 satu badan hukum. Ya satu-satu. Berarti belinya sudah kesini ya? Ya. Tahun berapa Bapak beli? Tahun 2003. 2003. 2003. Ya. Belinya tahun 2003. Ya. Dari baru. Bekas Pak. Dari 2003 dari bekas. Ya. Ya kan? Oke. Nah, terus 2003 berarti sekarang udah 2024. 21 tahun. Ya. Bukan 2023 Pak. Salah apa? Izin Pak. 2023. Ya. Kendaraannya usianya dari 2003. Ya, kendaraannya dari usia dari tahun 2003 Pak. Unitnya 2003 ya. Jadi yang saya tanya dulu, apa unitnya tahun berapa? 2003. Unitnya tahunnya tahun 2003 unitnya Pak. Sama ada yang 2004, 2005 Pak. 2003 kan? Ada campur-campur Pak. 21 tahun. Ya. Dari 21 tahun ini Bapak tahu nggak kalau itu udah mati? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Bapak beli tahun berapa? Tahun 2000. Bapak beli barang itu tahun berapa? Sesudah COVID Pak. Oke dia. 2021 ya. 2021. Oh Bapak belinya 2021? Ya. Oh yang sebelumnya saya beli yang satu Pak udah direduksi. Yang pertama kan tahun tua. Sekarang 2003 ke 2021 berapa tahun? Tahun 2001 sampai 2003. Dari 2003. Bapak kan mobilnya tahun 2003 nih. Ya. Ya kan, terus belinya Bapak 2021. Ya. Ya kan? Nah, dari 2003 ke 2021 berapa tahun?
18 tahun Pak, 19 tahun. 18 tahun ya. 18 tahun ini, ya kan, dari umur teknis 20 tahun, berarti Bapak punya umur berapa tahun? 2 tahun kan? 2 tahun. Ya kan? Pada saat itu di 18, di 2021, Bapak dikasih tahu nggak namanya punya mobilnya atau nama badan hukumnya kalau barang itu udah mau mati? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Bener nggak tahu? Iya nggak tahu Pak. Berarti Bapak belinya itu di bawah tangan ya, nggak langsung badan hukum. Ya enggak. Inilah contohnya Pak. Ya, artinya banyak kejadian kayak Bapak begini. Banyak Pak, gitu loh. Datang sini, ya kan, umurnya udah lewat. Artinya Bapak pengen usaha tapi tidak melihat regulasi, itu aturan. Gitu. Jadi Bapak itu beli mobil, ya tidak tahu aturannya. Padahal itu umur teknisnya misalnya tinggal 2 tahun. Ya maksudnya gini Pak, kalau benar itu umurnya nggak cuma sampai 20 tahun, apakah bisa buat di kedepannya apa itu di maaf ya diremajakan apa direduksi ya kan. Contoh yang mobil saya satu lagi itu saya beli tahun tua ya, saya direduksi, saya beli itu tahun 2000, saya direduksi tahun 2005. Ini ketua bidang angkutan kotanya. Saya direduksi Pak, ada katanya kan batas umur kata tadi 20 tahun, saya beli tahun 2005, ada waktu 5 tahun Pak. Berapa? Bapak mereduksi ya, yang pertama saya beli Pak ya, tahun 2000 ya kan, ada saya kesini nggak bisa kir karena umurnya udah habis. Saya dibantu sama Pak Pala juga, sama Pak Rudi kan, buat beli direduksi. Saya ikutin Pak reduksi, ya kan. Yang penting saya bisa usaha, bisa membantu supir saya Pak. Satu angkot tuh bisa menghidupi dua supir. Iya kan, kalau dimatiin nih pengangguran gimana ya? Makanya Kak ke depannya pengen Kak usahanya kita membantu mengurangi pengangguran. Terus supir-supir kan kasihan juga Pak, ya kan? Itu Pak maksud kita. Jadi gini Pak, Iya. Kita ini membela yang salah itu bukan baru sekarang. Bapak salah kan? Benar ya? Karena umur teknisnya itu sesuai dengan permintaan kalian. Nanti nggak maksudnya? Kalian itu pernah minta ke pemerintah ya bahwa umur angkutan kota di Kota Bogor itu umur uji teknis namanya, ya itu mintanya 20 tahun dari 15. Benar nggak? Iya. Nah, ya maksudnya loh, jangan dipotong dulu, ini saya kejelasin nih biar para paham gitu loh. Uji teknisnya itu diminta 20 tahun untuk diperdakan. Disetujui kan? Pemerintah kan 20 tahun diketok, jadi berat 20 tahun. Artinya secara hukum dan aturan selesai Pak kalau yang udah lebih dari 20 tahun. Kenapa pada saat itu? Dengerin Pak. Ya. Dengerin nih, jadi jangan pada ngobrol. Nah ini mau menjelaskan secara aturan dulu. Ya. Jadi aturannya itu 20 tahun itu sudah disetujui dari orang yang memohon atau meminta dulu. Ya, sampai datang proyek-proyekan gitu, misalnya rame-rame gitu kan ke DPRD, Balai Kota dan sebagainya. Disetujui kan? Benar nggak? Nah, secara sportivitas usaha setelah 20 tahun selesai. Kenapa pada saat itu tidak mintanya itu 25 tahun? Iya kan? Kenapa mintanya 20? Sekarang kita minta aja 25 tahun. Iya. Ya nggak bisa lah, Bapak ngomong jangan kayak begitu. Ya. Ini saya ngomong dulu Pak, makanya saya bilang kalau mau mengajukan sesuatu kita harus diperinci dulu Pak, dampak ke belakangnya seperti apa. Jadi jangan cuma naik fungsional aja, kan udah 20 tahun. 2 tahun proyek kamera 20 tahun, kalau diketok 20 tahun,
tahun besok mobil baru habis umur. Kayak mobil yang di bawah aku tuh ada di medsos tuh. Tahun berapa nih? 2003. 2003. Dengan sekarang berapa tahun? 21. Dari 20 tahun itu Pak, ada lagi orang yang ngomong tolong lu kasih kebijakan. Kita lagi kebijakan Pak. 2 tahun. Ada lagi yang ngomong gitu. Saya nggak perlu nyebutin orang. Saya kita kebijakan 2 tahun lagi. Dengan bahasa kita minta kebijakan lagi aja. Syukur-syukur dikasih. Dikasih Pak. Kalau saya takut salah nih. Tahun berapa Pak ada pengajuan? 2022. 2022 kan? Tahun 2022 ada yang mengajukan kebijakan dari yang 20 tahun pada saat itu jatuh tempo ditambah 2 tahun lagi jadi 24 tahun Pak. Karena mobilnya udah mati 2 tahun. Punya mobil tahun 2019 sorry 97-an minta lagi 2 tahun dikasih lagi Pak 2 tahun. Padahal tuh mobil udah 22 tahun dikasih lagi 2 tahun kebijakan itu jadi 24. Nah, dari 24 tahun itu sekarang artinya Bapak itu sudah dikasih toleransi 2 kali 2 tahun. Itu Pak. Nah, sekarang suka tidak suka wayahnya. Karena apa? Ruangan saya pun kedatangan orang ya pengusaha angkot yang betul-betul ngurus perizinan. Pada saat tahun-tahun kemarin sebelum sekarang di stop katanya permajaan, di stop sementara permajaan karena untuk penertiban. Ya, kita ke sini Pak, ngadep saya, bawa angkotnya ke sini Pak tuh. Saya udah permajaan, saya beli jembatan apa? Ex-Jack Linko, harganya sekian puluh juta, mutasi sekian puluh juta, ya kan? Ngecat apa semua segala terjadi jumlah jam sekian ratus juta per unit. Kok kenapa Pak di sebelah saya masih banyak kantor yang buru-buru gitu masih jalan? Saya juga dirugikan. Terus kalian jawabnya gimana? Terus kalau kalian yang begitu jawabannya gimana? Iya kan? Karena di samping kalian usaha ada yang ngurus Pak. Gitu. Ngurus dia pekerjaan apa gitu. Nah, Bapak sekarang sudah dikasih kesempatan 2 kali 2 tahun. Itu kemana aja? Yang minta itu ya orang-orang muda yang minta ditambah lagi tahunnya. Nah, sekarang Bapak mau tambah lagi gitu? Iya. Kalau dia dengan seperti itu, Salam. Ya, jadi saya minta kita sekarang harus berpikirnya itu yang jernih Pak. Karena di samping kita banyak pengusaha. Pengusahanya orang per orang gitu, bukan perusahaan. Datang di sini cuma 1 orang, permajaan datang gitu. Saya nganterin rekom dan sebagainya. Dia ngomong ke saya tuh. Kalau tuh itu masih jalan sih mobilnya gitu. Saya bilang belum sempat kali, kan? Saya hanya bisa jawab seperti itu. Tapi itu bukan merupakan jawaban menurut saya. Saya juga tidak kuat memberikan jawaban seperti itu ke mereka. Karena tidak memberikan kepastian dia. Ya. Kan orang itu pengusaha itu harus pasti Pak. Pasti secara aturan, pasti secara hukum,
pasti secara keamanan, berusaha, ya kan? Makanya saya lepas aja. Saya sih hanya mengetahui aja, oh yang ini ngajukan lagi setiap tahun. Saya dengerin aja, nggak perlu buat apa-apa gitu. Jadi jangan sampai kita juga yang usaha ini merugikan usaha lain, karena dia merasa dirugikan dengan kondisi seperti itu. Coba sekarang cek boleh mobil warna seperti apa kondisi yang ada di bawah. Coba ada kesempatan. Kita lupa. Jadi nanti saya kasih kesempatan, tapi nggak semuanya. Ya, hanya prinsip-prinsipnya aja. Karena saya juga ditunggu orang, udah janjian dari kemarin, yang tahun yang lalu, sekian hari yang lalu. Jadi kita belajar sportif lah. Boleh Pak, saya mau mengamalkan sementara dulu. Ya boleh. Nanti kita kesempatan. Jadi ini yang perwakilan dari 07. Ya makanya saya tegaskan dulu Pak. Ini hanya 07 ya. Yang menanya dari itu, tapi secara khusus 07 ya. Kalau saya mewakili 07. Iya, makanya saya bilang ini khusus 07. Ya. Ya, tapi ada juga yang datang dari selain dari 07 apa 12? Ya, berapa orang? Perwakilan bukan hanya mau tujuh kegiatan keluarga ada pemilihannya apa 13 sampai 21. Ayo olahraga bapak perwakilan ya olahraga nomor 7 Pak. Saya punya usaha angkut tujuh dari tahun 2000 sekarang 24 tahun ya 4 tahun. Pak siapa namanya? Pak Elon. Ya. Sekarang mobil saya udah mau mencapai di atas 20. Semuanya. Tahun berapa Pak? Tahun 2005. 2005. Oke. Ada 5 unit. 7 unit Pak. 7 unit Pak. Ya. Makanya saya menghadap Organda ingin ada jalan keluar yang terbaik. Maksudnya baik buat Organda, baik buat itu, baik buat Organda. Berhubung sekarang pemasukan tidak kondusif, dalam artian kalau misalnya angkot 07 di 07 semua udah sepakat pilihnya mobil bagus Pak. Tapi nggak ada jalan keluarnya, nggak ada jalan solusi. Ini mesti begini kalau ingin bagus. Apa pemberitahuan dari Organda, apa dari itu kan nggak ada. Apalagi saya udah dengar katanya sekarang permajaan di pending dulu, ditunda dulu. Nah kalau batas umur mobil dibatasi, terus permajaan ditutup, nah itu kan gimana caranya itu otomatis mobil itu akan mati semua kan gitu Pak. Nah itu kan di situ. Nah mengenai soal kir Pak, kir mobil udah saya pemisi semua, bodinya udah dibangun semua, layak jalan lah. Tapi kan kalau sekarang kayaknya kalau kir harus tetap banget ya, lampunya juga lampu indikator harus saya semua. Sedangkan kan tahun mobil tahun 2005 nggak ada yang indikatornya nyala, paling kilometernya nyala tuh. Kalau rem kanan, sen kiri kanan, lampu depan kan gitu, lampu rem layak lah, lebih layak. Nah, cuma nggak bisa gitu, bukan nggak mau kir Pak, tapi kirnya nggak bisa kan gitu Pak. Nah, makanya saya mengadu ke bapak kita, ke bapak Organda kan gitu kan saya dalam artian angkutan darat namanya siapa lagi kalau bukan dengan bapak kan ini Pak. Nah, makanya kalau mengenai batas umur sekarang 20 tahun
Oke, batas umur 20 tahun kita jalani. Ya itu tadi Pak, justru ini cara jalan keluarnya ini mau gimana kita satu sudah juga banyak, ada anak yang dua tiga kan harus itu lah berjalan. Kalau misalnya mobilnya ditutup atau misalnya jalan keluarnya ekstrim tarikin di jalan yang 20 tahun lebih, tarik 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 kan itu mah bukan solusi Pak. Tapi itu mah satu mungkin semua ada imbasnya juga keluarga, bersopir, pengusaha. Nah makanya saya datang ke sini ngadu ke pihak Ordanda karena kita di bawah naungan inilah kita mengadu kan gitu. Kemana lagi kalau kita nggak mengadu ke sini kan gitu Pak. Makanya kita sekarang sini bukan nyari untuk jalan egois Pak, sini datang kan gitu untuk minta pendapat gimana baiknya biar berjalan dulu sekalian lihat dulu kondisinya Pak. Kalau misalnya ada mau kualifikasi, misalnya Pak ini Remajain, ada fasilitasnya di sini Pak, mesti di Remajain Pak. Jalannya begini 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 penyuluhan. Ya saya berterima kasih banget. Justru itu yang saya tunggu kan dari kemarin, dari dulu saya udah ketemu dengan Pak Eko berapa kali katanya, Pak Eko ntar ada ini apa Bang Kota ya, Bang Kota. Kota katanya mau ada ini presentasi katanya buat anggota keluar biar bagus semua lah biar kelihatan juga elok lah gitu kan. Tapi sampai sekarang ya ini belum ada Pak, itu Pak solusi. Bukan saya nggak mau meremajakan Pak, beliau bukan nggak mau meremajakan, tapi gak ada jalannya meremajakan sisinya kayak mana kan gitu Pak. Iya justru itu makanya yang saya dengar kiranya batas umur dijalankan, peremajaan pending itu dulu habis semua. Nah, itu Pak. Mau makanya saya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh menambahkan Pak? Boleh menambahkan? Boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nama saya ini. Saya pemilik angkot 07 sekaligus pengemudi Pak. Kalau ini pengusaha Pak. Kalau saya bisa katakan pengemudi, pemilik. Bapak punya unit berapa? Satu. Dari tahun 2015. 2015. Saya memiliki angkot. Itu angkot saya tahun 2005. Angkot saya tahun 2005. Angkot Bapak tahun 2005. Nah, memiliki angkot itu saya tahun 2015. Jadi 2015. Iya. Masih apa namanya? Iden. Iden. Iya. 2005. Mobilnya tahun 2005, memiliki angkot itu tahun 2015. 2015. Oke. Ini Pak. Berdasarkan saya bukan nggak mau mengikuti aturan, gitu kan? Mau saya mengikuti aturan. Cuman saat ini saya belum mampu mengikuti aturan itu. Aturan yang mana? Permajaan gitu Pak. Masih umur 20 tahun ya. Karena apa Pak? Polisi sekarang mencari penumpangnya itu udah sulit banget. Udah sulit banget. Saya itu juga mobil saya juga pajaknya juga mati dari tahun dari bulan 2 gitu. Tahun 2000 sekarang 2005 2004 berarti 2024. Berarti dari Februari ya. Itu untuk bayar pajak aja saya nggak mampu Pak. Bukannya nggak mau, apalagi mobilnya bagus untuk diremaja kan kepengen banget Pak. Siapa sih yang ngelayan di sini? Semua yang kepengen mobilnya bagus, saya rasa kepengen Pak. Hasilnya juga bagus. Cuman saya nggak mampu pada polisi itu. Gitu Pak. Oke, flashback di belakang Pak. Gitu kan. Waktu tahun saya jadi pengemudi itu dari tahun 94 Pak. Pengemudi angkot. Sampai tahun 2000-an itu penghasilannya luar biasa. Nah, 2000 berapa? Dari tahun saya dari tahun berapa di tahun 94 itu bagusnya angkot, penghasilan angkot itu sekitar tahun 2010 2005 ya. Itu ya. Nah, itu sangat bagus Pak, gitu kan. Dan saya herannya kenapa pemerintah juga itu kenapa saya dikasih saingan gitu Pak. Nah, ini flashback ke belakang Pak, tapi kan pasti ngarahnya ke sana-sana juga kan. Singkat cerita Pak, ini untuk sekarang kesininya itu kan pemerintah tuh awalnya
SIP ya? Program Program SIP. Program SIP itu udah mengurangi Pak. mengurangi kemiskinan. Nah, terus di sini programnya pemerintah itu reduksi. Kita ngikutin. 2 jadi 1 Pak, jelas mengurangi lagi. Nah, belum lagi komprehensi, belum lagi waktu saya beli itu angkot Pak tahun 2005, ketika itu saya beli 135 juta. Tahun 2005. Sekarang dijual 25 juta, kalau yang mau masih bagus Pak. Kerugiannya berapa kali? Nah, terus juga pemerintah gitu kan, angkutan itu harus berbadan hukum. Wah, kata saya boleh juga berbadan hukum, karena itu kan buat perlindungan kami Pak. Ya, buat perlindungan kami gitu. Nah, cuman sampai saat sekarang saya melihat semua koperasi apakah ada yang berjalan sesuai dengan aturannya? Dari tahun berapa koperasi berdiri sampai sekarang? Apakah ini kenapa nih anggota saya nggak bisa kir? Apakah ada yang menghubungi? Kenapa nggak bisa kir? Seumpama ban saya bocor, saya nggak keterlibat, harusnya udah bisa Pak koperasi itu. Nah, terus pertanyaan saya, pemerintah sejauh mana memperhatikan koperasi berjalan seharusnya sesuai sebagaimana mestinya? Itu pun nggak ada Pak. Kami ini terpuruk banget Pak ekonominya. Kalau Bapak ini pengusaha, siap diremajakan karena dia punya uang Pak. Dia udah bukan pengemudi Pak. Kalau saya pengemudi, pengusaha, gitu kan, itu kan itu pengemudi ya. Ini terpuruk banget Pak. Ini bukan abal-abal Pak. Bukan ngomong bohong. Bapak bisa cek ke lapangan langsung, cari ke bawah apa sih masalahnya. Cek. Saya mau diremajakan, tapi pemerintah juga harus mampu sumber daya manusianya kok dinormalkan. Ini udah nggak normal, udah nggak normal. Nih, kalau harus buka, ini sendal saya putus sudah 3 minggu Pak. Dijahit. Mereka udah mampu Pak, cuma berapa sih? 35 sampai 50 ribu. Nyata ini ya, nyata. Sampai saya pemilik angkot kalau dulu tahun 90-an sampai tahun 2000-an itu luar biasa Pak. Kalau sekarang istri saya pun jadi babu Pak di rumah. Jadi tolong Pak, saya siap mengikuti aturan, cuman pemberdayaan saya ditumbuhkan dulu dong Pak. Kan ini juga bagian dari pemerintah, maaf ya Pak. Saya nggak punya jadi Tolong ditumbuhkan dulu Pak ekonominya, gitu. Saya minta tolong ke Bapak itu sebagian apa? Perwakilan dari kami gitu kan. Bapak dari kami untuk kami gitu kan. Tolong Pak, saya ke Bapak pun minta diperjuangkan. Jadi sumber daya manusianya dulu yang harus ditumbuhkan Pak. Penghasilannya Pak, gitu. Dari itu, ketika penghasilan kita udah normal, nah, ketika ada aturan berarti boleh dikatakan saya tidak mengikuti aturan. Tapi kalau sekarang saya bukan tidak mengikuti aturan, tapi tidak mampu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, jelas kami yang salah. Jelas, sepenuhnya kami yang salah. Tapi ketika kami tidak mampu mengikuti aturan, siapa yang harus kami salahkan, Pak? Kami harus menyalahkan siapa? Itu, Pak. Kurang lebihnya mudah-mudahan sih menjadi perwakilan dari rekan-rekan ya. Terima kasih. Saya mohon maaf Pak, jika kata-kata saya itu agak mungkin saya koleksi. Mohon maaf, terima kasih. Isi hati. Ada lagi? Jangan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Bongkar dan plus pemilik angkot dan kemarin sekarang lagi hasil punya angkot dan tahun berapa? Kemarin enggak tahun berapa angkot? Oh, tahun 2004. Kebetulan belinya satu. Kenapa saya beli satu yang tahun 2004? Sebenarnya begini, Pak Ketua. Kalau kita membahas yang kata Pak Ketua bicara,
Kita memang benar mengadakan aksi dalam minta kepada DPRD masalah batasan usia ini 20, dari 15 tahun itu bukan 20 tahun. Tapi pada saat itu kami semua meminta kebijakan 2 tahun. Alhamdulillah diberikan kebijakan 2 tahun. Dengan catatan tanggal 31 Desember 2020. 20 tahun. Dari 20 tahun kita kebijakan 2 tahun. 2 tahun. Dengan Kasih ya. udah dapatnya ya, udah dapatnya yang kemarin kita haji. Berarti habisnya itu tanggal 31 Desember 2025. Sebelum kita membahas ke situ, kita ada rapat di Hotel Cisarua. Kenapa saya berbicara di kejajibakan? Yang seharusnya itu dinas ataupun organda tegas. Kalau mau ada program seperti ini, oh iya, berikanlah kebijakan, kami ikuti program tersebut. Tapi kan mereka berbicara di sini, saya kenapa kesal, penulis semua mempertanyakan kepada saya, kenapa aku? Saya berbicara kepada publik, lu mau usaha diangkat atau tidak? Kalau memang mau saya diangkat, tinggal pilih. Mau direduksi, aku mati tanggal 31 Desember 2025. Reduksi. Kalau direduksi, siapa tahu kita akan tidak kebijakan lagi. Karena apa? Di Cisarua ini tidak ada berbicara bahwa tanggal 31 Desember itu yang ikut program dan tidak ikut program mati. Kalau ada statement itu, saya yakin pemilik atau kota Bogor tidak akan ada lagi. Satu itu Pak Ketua. Dan yang Pak Ketua bicarakan, dinas pun bicara, jadi Pak Marcel, Pak Lapis, Pak Ade pun ada. Yang punya satu, silakan cari jalur baru, yaitu ke LRT. Yang reduksi jalan setiap hari ke tengah. Makanya saya punya mobil satu, karena apa? Karena saya akan belok ke pinggir. Itu saya ikutin. Program-program aturan dinas, saya ikutin. Sampai kemana saya ikutin. Dan saya juga sudah berbicara kepada para pemilik di 13 distriknya. Saya sudah ikutin semua program dan saya akan berusaha untuk mengikat kebijakan dan ikut program tersebut. Pengajuan yang jauh ke pinggir dari jam hampir tahun sampai sekarang tidak ada jawaban mengenai ketua. Sedangkan di 13 ini sudah standby ready, siap tempur jalur perintis. Tidak ada. Semua itu gimana pemilik mau memperremajakan. Sedangkan yang reduksi dan yang disik dan yang tahu itu hanya masih berjalan. Sok dong bicara. Mau dari sekjennya. Kalau sampaikan pilih kapan ini yang jalur baru ini. Kalau memang berbicara batasan usia 15 tahun ataupun 10 tahun mulai dari perak, kenapa buat dari dulu kok dimati semua nanti? Dulu kita nggak ada begitu. Makin aja udah rajin semua. Kenapa dari sekarang? Kenapa dia ada yang kita 20 tahun? Nah, tadi saya bertanya kepada dinas. Dan di grup itu saya bertanya, hasil audiensi dari wali kota bukan saya. Kenapa saya nggak mau di sini? Di CRO nanti di Jakarta kan? Hari si Jawa kapasitasnya mana sih? Nah, Pak Ketua nih. Anak buat Pak Ketua, ketua Pak Ketua yang kenal sama saya. Welcome sama saya. Yang lain kenapa? Sombong, berdegong, pangkat tokat abang-abang. Terus terang, siapa sih si Jawa? Terus dia sebagai apa sih? Kenapa saya emosi begini? Kenapa saya seperti dihargai gitu? Apanya? Dirinya. Akhirnya saya nanya hasil audiensi dari wali kota tahun dipindahkan dilempar ke dinas perhubungan. Saya cuma minta hasil apa sih yang diajukan oleh DPC organda? Kita bukan apa. Kalau Pak Ayah tidak baik, banyak anak muda utama itu orang DPC nggak ada berapa. Kalau Ayah, kasih nggak bisa. Ayah mah butuh berita, butuh omongan. Itu Pak. Nah, pemilik Ayeuna Pak, di 13 masih sumur ke Pak. Kemarin Pala bicara bahwa DPC organ sudah mengajukan
R3 Ciparigi. Sedangkan dinas saya tegur kabitnya bahwa DPC Organa belum melayangkan pengajuan dari kita. Sedangkan saya udah berapa kali. Dan dari DPC pun Pak, orang DPC pun tidak akan cetangan Pak. Saya kawan ini Pak mengakui. Loh, saya tanya. Berulang. Sampai begini. Masalah jalur relokasi, ayo berjalan. Sebelum jangan adakan organa, tanpa organa. Begitu dibicarakan, apakah mengakui? Dia jangan rapat, alasan ini. Dinas sama Masri, saya langsung Pak, kami yakin. Mana? Kapan ini? Saya tidak ada uang, saya tidak ada BO. Kami hanya mengandalkan kekompakan para pengurus timur dan utara untuk menjalankan jalur R3 Ciparigi tersebut. Nah, saya yakin memang butuh pengamanan berapa? Ya, tak ala kadarnya ada pengamanan. Siap dan siap dan siap. Sampai detik ini nggak ada jawaban. Kemarin terakhir Pak, ada seminggu kali ya, seminggu ya juga. Mungkin Madani sudah melayangkan pengajuan lagi masalah jalur baru. Tapi yang dari itu nggak ada jawaban. Jadi pertanyaan saya R3 Ciparigi ini, pengajuan saya ini gimana bilang Pak? Atau tidak? Seperti itu. Yang masalah reduksi, saya memohon kepada Organda, lalu disebutkan Bapak Ain, sok aku bela para pemilik Bapak. Saya lain nanti mampu Ain, usaha Bapak Ayeuna memang benar. Germa jalur kakek tadi itu kabel, Pak Ambrok bisa kabel. Saya yang kurang lama, sama tuh kira-kira setuju kalau menggunakan kakek baru dibandingkan dengan awam. Hah? Setuju kan? Cuma hari itu disebut juta angkot. Orang angkot goblok dan orang pulsa lo tak kawin. Kita kiri ya. Jangan lupa. Kan gitu kan? Nah, Keburukan kita tuh dari solusinya. iya kan? Alur mana? Ini masalah ambil reduksi. Saya cuma minta gimana caranya yang mobil sudah reduksi ini berikanlah dia data. Mau itu 3 tahun, mau itu 2 tahun untuk pengajuan ke sananya. Biar apa? Biar kami ini punya nafas untuk memperpajakannya. Kok jadi taman dulu? Anu ngarekrut praktek sekarang ini operasi negara berdiri berlangkah. Nah itu nama dengan rekom bungkul. Ayo, anak anu buka hiji kumaha tahun 2004 ya saya minta kasih stiker nomor solusinya ini jalan keluar kan sudah hanya dimaafkan begitu saja doa Jadi saya jawab dulu ya. Nanti kalau kebanyakan, Ya, jadi nggak jawab. Ya, saya jawab dulu nih Pak Sahlo. Thailand. Elon. Pak Elon minta solusi kan? Ya, Saya mau tanya kan solusinya kayak apa Pak? harus saya minta Pak. Enggak, Bapak punya solusi enggak? Ya, bukan solusi saya mah pengajuan. Ya iya, solusinya beda. apa lah? Beda. Pengajuan, jadi saya mau pertimbangkan kalau untuk naik ya batas kerja dulu ya Pak, karena kan dari batas kerja itu mobil bisa bergerak atau tidak kan Ya. saya koridor apa enggak lalu ya berhubung batas kerja yang ditentukan dan sudah disepakati 20 plus 2 ya 3 nah, sedangkan untuk saat ini kata Bapak juga tadi untuk permajaan di stop dulu ya dengan itu otomatis kan berjalan mobil harus berjalan dulu kan begitu Pak. Nah, tolong Pak kalau mengenai mobil kalau misalnya ada kesalahan satu wajib ditegur dulu Pak. Itu wajib ditegur dulu jangan maksudnya kasih peringatan dulu. Kalau misalnya ada permasalahan, oh ini usianya udah mencapai 60 tahun, misalnya lebih dari 20, langsung main tarik aja gitu Pak. Kalau begitu kan misalnya nih, ini mobilnya kelihatan nih, oh hancur mobilnya.
bos tolong ini mobil diperbaiki. Bila mana perlu dong Pak mobilnya, pengawasan sama ini sama di sub ya. Nah, dulu pengawasan misalnya kan itu. Bila mana mobil itu keluar besok kan misalnya udah dipertanggungjawabkan. Kalau bisa keluar lagi ini mohon maaf bukan yang ya. Kita hilok ya. Iya, iya. Hilok aja Pak. Ketika mobil udah bagus kan bisa berjalan lagi Pak. Yang kelihatan lagi Pak. Itu aja dulu. Jangan sampai ketika punya sendiri langsung ditarik ke sini mau diperbaiki itu gimana mobilnya udah di sini harus nego dulu kan begitu. Nah itu aja Pak kalau mulai mau pada siap. Jadi itu aja Pak dulu. Disuruh pos Mateo teh ya disuruh ya. Jadi ibarat pos Mateo disuruh dan tarik wae gitu. Saya jawab Pak, ya. Siap Pak. Jadi sebetulnya solusi yang Bapak inginkan itu kita sudah layangkan besok. Ya. Sudah kita layangkan Pak. Sebelum Bapak ngomong kita dahulunya, terutama yang sudah reduksi, ya, yang sudah reduksi kita bela bisa. Karena dia sudah mengorbankan. Kan gitu Pak? Ya. Iya kan? Ya ya. Benar nggak? Ya, Bapak betul. ini kan produksi nih. Ya, benar. Itu. Tapi harus ada deadline Pak. Nggak bisa yang namanya gua udah reduksi, nggak saya kakak yang main ya nggak bisa juga gitu. Kita juga kan, Bapak juga butuh waktu kan, minta waktu kan. Nah, waktu harus ditepatin Pak. Nah, itulah yang tadi saya bicarakan dengan Agus. Ya, Bapak nanti ketika ada penangkapan kendaraan, ya, itu akan diuji teknis dulu semua Pak yang ditangkap. Ada proses, ya, bahwa mobil ini bla 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 harus seperti ini, gitu loh. Jadi Bapak itu punya kepastian, oh saya tuh suruh begitu, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya kalau misalnya mobil ditarik dulu kan jadi Pak. Boleh-boleh aja misalnya ada potongan harus tahu dulu ya itu ya. Otomatis kan yang paling kelihatan, ujian kelihatan si mobil itu kan udah kelihatan di bodi dulu kan. Ya kan udah bisik dulu kan itu. Nah kalau bisiknya memang udah benar-benar hancur kan otomatis tuh. Dari awal juga si pembeli pasti nyata dia. Begitu misalnya dikasih tanda, tolong ini mobil dikasih tanda langsung pengawasan. Jadi kalau misalnya pengawasan langsung sampean kalau mobil mau jalan silakan perbaiki dulu, bawa pulang. Kalau misalnya besok ketemu lagi, saya akan tarik mobilnya karena udah ada bukti pengawasan itu Pak. Begitu Pak. Jadi tidak fair Pak maksudnya. Jangan tiba-tiba dia langsung diambil Pak. Oke, itu Bapak Pak. bilang fair kan? Iya. Bilang fair kan? Iya. Itu keinginan Bapak yang punya mobil tua. Iya. Gimana orang yang sudah permajakan yang bertanya? Siapa cuma yang udah berapa jangan bilang begini. Iya. Ada. Nggak ada. Ada kan? Dia Kalau tujuan kalau nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Jangan tujuan. Pak, biar bahasa Bapak sekarang itu usulan di semua trayek. Ya kalau terakhir saya campur. Iya. Kalau saya kan usulan di semua trayek seperti itu. Nah, gimana yang sudah permajaan? Kan bahasa saya begitu. iya kalau misalnya yang lain kan saya yang campur. Ini dia mau tunjuk kita kan ngobrol nih. Sudah pakai ngomong nih. Begini saya sampaikan. Bapak kedua kan begitu. Ini hasil dari 07 Pak. Kalau mulai terakhir saya belum pernah dengar kan bro. Pernah ada jalan keluar kan kalau tahu urusan lain kan itu. Yang saya ngomongkan ini saya mewakili nih 07. Kalau mewakili orang lain saya kan tak bisa lah. Ya makanya kan di sini kan ada 09, 13. Ya malah aja tanya sama saya. Enggak, makanya itu secara umum saya ngomong Pak. Dengar dulu. Saya ini organda tidak hanya memikirkan 07. Iya Bapak Tidak, wajib memang begitu Bapak. Iya kalau saya nggak bisa memikirkan lain-lain. Ini dulu anggota kita sama-sama nih. Gimana ajukan ke Bapak kita ke Bapak Ketua kan begitu. Gimana nih kalau pengajuan begini kan begitu. Ya makanya Bapak Ketua kan begitu. Makanya gini loh. Kalaupun misalnya diterima ya syukur dari terima misalnya oh tetap mesti misalnya yang borok-borok mobil yang langsung ditarik ya itu nggak boleh keluar kan. Nah, berarti saya kan sudah mengajukan Bapak Ketua tolong dipertimbangkan kalau mengenai hasilnya. Walau alam kan Bapak sendiri yang menjalankan gitu. Saya cuma mengajukan. Mohon maaf itu aja Pak. Ini Pak, kami ini organda bukan hanya memikirkan 07. Paham dari Ya udah dulu, paham dulu itu. Paham. Saya semua trayek yang ada di Kota Bogor, Ya, kita pastilah. semua nanti sama. Iya.
Tidak mungkin saya mengakomodir 07 begini, 13 begini, 09 begini, nggak bisa. Jadi saya ambilnya secara umum, ngerti nggak? Paham. Ya itu secara umum itu yang saya ambil. Iya, karena karena apa keterangan Bapak, penjelasan Bapak sangat saya pahami. Tapi saya mengajukan hasil dari 07, Pak. Kalaupun memang kata Bapak enggak, ya gak jadi masalah. yang Saya mengajukan. yang bilang tidak itu bukan kita, Pak. Kita juga mengajukan ke disuruh. Iya kan nggak tahu, saya makanya saya Bapak tidak aja tadi Pak. Ntar kalau hasilnya saya baru dengerin kan. Oh anak-anak mau tujuh, ternyata begini mah nggak boleh dari sarannya, nggak bisa. Saya juga terima kan. Iya makanya saya bilang, Bapak ngajukan sekarang di sini nih ke kita. Iya kan? Iya, maksudnya kan Bapak juga mungkin ada pertimbangan bahwa Nggak bisa, saya itu nggak bisa jawab. Nah, maksudnya saya juga. Mohon maaf nih, tambah sedikit. Nah, mungkin kalau kita kan artinya sama-sama nggak bisa dijawab. Sekarang di kita itu kita sebetulnya memakai opsi yang dilakukan apa jawabannya apa. Kalau ini seandainya mau diulang lagi, sekarang kita mengajukan orang, saya juga tidak menjawab karena bisa jawab kan. Ajukan aja. Iya, kita tunggu lagi. Ya, Itu Pak, maksudnya kalau ini di sana juga ada kapasitas untuk jawab kan. kita juga. Iya, tapi juga tidak bisa menangkan karena aturan begini, karena organ itu harus membuat daripada anggotanya. Coba keinginannya bagaimana, ajukan dulu. Ya, Mungkin itu Pak. Jadi Ya pada prinsipnya gitu. Saya paham dengan Pak Tito. Saya paham. Apa yang ngomongin sama Pak Tito saya paham. Tapi ketika nanti kita ajukan apa yang Bapak ajukan, lalu disetujui, Bapak bisa nggak pegang komitmen? bisa Pak. Jangan Pak Tito doang. Bukan Yang lain juga harus saya bisa. Karena kan pilih, Pak Tito kan nolak. Iya. Karena kalau pilih tetapi begini, nolak. tetapi begini, yang diajukan dia bagaimana, Pak? Ya. Artinya nanti tentunya dia juga belum tentu bisa umpamanya. Ini mau masalah yang dari mana? Permasalahan di sini itu banyak. Orang tidak revisi, masih ada sih, masih ada yang satu pindah. Yang saat ini menjadi momok itu adalah bagaimana atasi rahasia ini. Kan keinginannya bagaimana? Ini kita nggak ada ngobrol, Mas. Saya juga, makanya saya mungkin bisa ikut pertanyaan juga. Jadi, mau gimana? Karena kalau saya sebelumnya tadi pengen bilang kemarin audiensi itu yang diajukan apa, jawabannya apa. Kalau kira-kira memang sudah mewakili daripada saya bilang ya, saya bisa ya, bisa juga di Koperasi Madani. Koperasi Madani itu sudah mengajukan lagi, tapi karena ada bagi agenda saya yang diajukan itu apa aja jawabannya bagaimana. Kalau ini kan nggak ada tidak di sini dijadikan alas, nggak bisa juga karena kalau saya lihat tadi pengajuannya apa, intinya bagaimana, kan gitu. Artinya contoh kalau mobil jelek, ini ya kita veteran aja, mobil jelek, surat-suratnya hidup, Ya. umpamanya kita Pak ajukan aja jangan ditahan, tapi langsung dikirim pernyataan apa, kan gitu. Ya. Sekian minggu nggak boleh narik, harus dibangun dulu, Ya. umpamanya itu ya. Terus apa? Karena ada program tidak, enggak. Karena untuk perlakuan memang berbeda antara yang di jalur utama, jalur feeder dan jalur feeder umum, Ya. yang artinya tidak mengganggu sekali di masalah kemacetan. Ya. Coba fair aja dulu dari organanya. Apakah semua organ fisik, apakah pernah itu organ ngedorong? Pak, disim lagi aja dulu biar rata. Kan belum juga, makanya yuk bareng-bareng program bisa jalan, kita juga bisa jalan usaha. Paling tidak memang punya janji Pak. Contoh, berapa waktu? Benar saya tadi karena tidak ada naik. Kenapa nggak cuma 23, 25? Kan? Maaf, baca aturan nggak? Aturan undang-undang maksimal 20 tahun. Makanya waktu itu Madani minta 20 tahun. Sekarang lagi dipelintir. Itu katanya jebakan 20 tahun. Enggak. Dulu banyak yang setuju 15. Sekarang bagaimana? Memang tidak ada.
kebijakan untuk yang sudah reduksi. Nah, ini kita sama-sama mengajukan kalau yang sudah reduksi bagaimana, karena apa? Belum bisa reduksi semua. Saya yakin Pemkot nggak berani ngambil kesimpulan. Itu di demo aja, pasti akan terjadi ini semua. Tapi menurut saya kita itu nggak perlu demo, asal bisa diskusi. Ya. Saya Paham. yang saya ingin oleh dulu sebetulnya itu mau lanjutkan apa ditulis aja. Jadi model lah sekarang kalau mengajukan itu ditulis ini itu mengajukan Ya, tapi ya, ini saat ini hanya mendengarkan saja sebetulnya hasil audiensi kemarin itu apa gitu loh. Kalau kira-kira masih dalam waktu ya kita mungkin ada perwakilan dan dapat saya mungkin pengajuan begini mohon disampaikan lagi ke dinas karena apa? Yang setahu saya kemarin hasil audiensi dengan wali kota itu hanya membeberkan perencanaan kota Bogor dari tahun 2025 ke 2030. Ya. Itu apa isinya saya juga nggak tahu. Terus masalah teknis kebijakan itu diserahkan ke dinas. Nah itu apakah teknis ini sudah ditindaklanjuti seperti keinginan dari masyarakat dulu. Jadi mungkin kita itu paling tidak besok pada les untuk pegang. Nah itu aja Pak ya. Izin Pak, kasih nama lagi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Amin ya Allah. Ini kita semua berharga dan bisa sedikit menurunkan. Namun hasilnya kurang paling bersih keadaannya. Kemudian Pak Ketua, dalam bidang saya pada Organda. Saya mengetahui juga berdasarkan semua Organda tidak pernah bisa mengambil keputusan apapun yang disampaikan di sini. Maka dari kalau memang Organda dan kalau perwakilan supir seluruh orang digiring sama Organda untuk ketemu dengan dinas. Ya. Jadi langsung, jadi tidak berulang-ulang apapun yang disampaikan di sini. Karena sekarang dari 27 sekian banyak, besok-besok dari proyek ini, besok-besok dari proyek saya maksudnya akan lebih baik seperti itu. Jadi satu wadah yaitu Organda yang menjadi bapak daripada kota transportasi ya bisa menjembatani kami untuk dengan dinas. Disitulah kita akan praktek. Itu aja Pak Ketua, izin. Terima kasih. Sudah Pak, udah lagi nih aja. Saya stop ya. Bentar selesai. Jadi pada intinya begini, kita kembalikan lagi kepada tupoksi masing-masing. Ya. Organda adalah organisasi angkutan darat yang ada di Kota Bogor. Itu DPJ. Yang kedua, pemilik berada di bawah Badan Hukum. Ya. Artinya pengusaha nanti berkoordinasi dengan Badan Hukum, ya apa-apa saja yang perlu diajukan. Ya. Pengajuannya bukan lagi pengajuan yang sudah diajukan. Ya. Jangan lagi urusan yang sudah pernah diajukan dulu diajukan ulang. Jangan Pak. Tapi artinya kita ini nggak berkembang, gitu loh. Dulu ngapain aja, gitu. Jadi ajukanlah pengajuan yang baru seperti apa sih, gitu loh. Kalau masalah penindakan, ya itu adalah sportivitas, ya sportivitas dinas perhubungan dalam hal ini pemerintah, karena pemerintah juga ditekan oleh siapa? Oleh para penumpang Bapak, jangan salah.
Karena penumpang bapak itu semua itu pengen mobil bagus, pelayanan bagus dan sebagainya. Itu. Nanti dicari solusinya seperti apa, ya, gitu loh. Jadi kalau bapak minta jawaban dari Organa, Organa tidak bisa menjawab karena Organa adalah mitra dari pemerintah. Ya. Kemarin kita audiens ke sana itu memperjuangkan para pengusaha dan para pengusaha yang berpemudi ya. Para pengusaha yang sudah menjalankan program itu kita perjuangkan. Ya, bahkan mobil nanti yang sudah pada tua yang ada di tengah kota itu kita akan geser ke rerouting. Anda tahu rerouting kan? Nah, makanya program-program itu nanti didukung, Pak. Jangan pertanyaannya lagi nanti balik lagi. Jadi nggak kelar gitu. Ada yang namanya rerouting. Kita lagi cari celah nih. Selain mana saja yang baru kita akan jalankan. Kita buat nanti itu. Ada 1-2 sekarang yang lagi kita godok. Kita ajukan ke Disub sudah menyatakan dia. Kan itu. Apa saja sih kendala di rerouting itu? Nah, itu perlu dipertanyakan sama saya. Pada saat awal 1 minggu 2 minggu pertama belum ada penumpang, harus bagaimana nih supir? Iya kan? Nah itu pertanyaan itu ada di kita, Pak. Udah kita ajukan itu ke pemerintah. Apa mau dikasih kupon belanja di pasar Bogor sehari 100.000 gratis? Ya itu kan udah mereka. Ya itu udah kita ajukan itu, Pak. Udah kita pertanyakan yang begitu. Gitu. Artinya untuk siapa? Untuk pengemudi kan? Karena di hari pertama perintisan sampai seminggu, sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, sampai sebulan belum ada penumpang itu gimana? Kita minta dibantu dong, Pak. Nah, itu kita udah ajukan ke pemerintah. Jadi hal-hal seperti itu memberikan ruang dan peluang kepada pengusaha yang tidak mampu peremajaan di tengah kota. Masuknya ke rerouting, kan ada rerouting itu. Rerouting itu tugasnya apa? Ya seperti itu, masuk dan tujuannya itu. Jalur mana saja nanti ya, nanti kita buat sama ada KKSU-nya. Makanya saya minta masukan dari KKSU-nya. Ya, rerouting itu kemana yang bagus? Jalur mana saja yang mau kita buka yang baru? Ini kita ajukan, welcome mereka dengan hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi mobil-mobil yang sudah ujur, apalagi mobil yang bodinya udah somplak begitu, ya kan? Itu memang harus udah diperbaiki, Pak. Supaya diperbaiki apa? Pelayanannya. Tadi itu mobil itu saya pegang tuh setirnya udah oblak-oblakan begitu, itu harus dari copot aja jalan gitu kan. Kalau udah kecelakaan kan, ya memang sekarang belum celaka, Pak. Nanti kalau udah terjadi kecelakaan, apa itu yang gitu loh. Jadi dia payung sebelum ya. Bapak pengusaha 5 unit, jangan lihat trennya, Pak. 2 semuanya dari mobil satu yang bagus. Misalkan, maka itu solusi. Ya, apa yang ngumpulin mobil 7 biji, 8 biji, tapi nggak lihat ke sirah, jangan. Kan kita Apa? kita berpikir ke situ aja, Pak. Ya, jangan mobil ini. iya, Pak. Kalau soal ekstrim itu mau gampang. Ujung dari satu kita berpusing. Kan bisa aja gitu misalnya jalan, Pak. Bisa gitu, benar kata Bapak, benar sekali. Tapi sekarang kata Bapak itu kan tadi peremajaan nggak ada seperti ini kan. Makanya untuk saat ini kita mesti kalau mau peremajaan, terkecuali misalnya bahwa saya sebagai bapaknya dalam artian pengemudi, saya akan ajukan. Saya udah paham. Bapak saya udah paham. Kan gitu, Pak. Mana nih? Saya kasih solusi nih. Anak-anak nih, supir-supir gak tenang misalnya ya, mobilnya biar bagus, terus saya ajukan ke atas biar bisa peremajaan dalam artian cicilan rumah ya tercapai dalam arti kondisi penghasilan saat ini. Misalnya sebulan 3 juta gitu kan, ada nih di sini nih sebulan 3 juta mau peremajaan biar mobil atau bagus ya hijau semua kan itu. Oh, saya mau merasa bersyukur saya
bersyukur sekali. Oh ini ada jalan dari rumah antar, dari bapak tua, dan jalani, udah difasilitasi, udah dijembatani. Alhamdulillah, supir gak nganggur, mobil jadi bagus, toke juga jadi tenang kan gitu Pak. Itu saya makanya menghadap ke bapak sini. Kalau ini mah dalam artian pemaparan saya itu masalah misalnya ada jalannya, alhamdulillah semua tinggal sebulan ya, sebelum hari kan itu dikasih jalan di sini ada tempat permajaan mobil, kamu nyicil sekian tahun kan gitu. Nah itu Pak mantap. Kalau sekarang kita kamu 7 jadi 1, gimana yang lainnya yang ada punya anak 4 dan 5? Nah saya juga mikir Pak, kalau misalnya bicara angkot sekarang mah pemasukan cuma 80.000 sekolah sehari, dipakai ban, dipakai oli, dipakai segala macam juga habis Pak kalau bikin ke sana. Tapi kita pertahankan dulu deh, gimana caranya biar bisa makan semuanya nih sama juga. Udah jalanin aja dulu, ntar kita nyambut ke bapak kita, ke bapak Ardanda. Siapa tahu ada solusi buat permajaan. Biar lu mobilnya bagus, saya senang, saya yang nyicil, kekurangan tanggung jawab saya sebagai supir, sebagai pemilik, kan senang kalau gitu. Makanya sekali lagi mohon maaf sekali lagi, saya minta diajukan, dipertimbangkan, dipertimbangkan aja. Mana? Izin saya sampaikan kita tidak semuanya dan kita Siap. Mana ya itu pemain benar karena malam juga Orjanda ini hanya sekedar wadah tapi tidak bisa untuk perusahaan. ya tetap kalau misalnya prosedur tetap inilah bapak kita yang bisa menjembatani kan mengawal gitu ya. Tapi kumpulkan dulu ke bapak kita, iya anak kita sama mau ngapain kan gitu. Kok nggak ngomong ke bapak saya kan gitu. Saya sebagai bapaknya cuma kamu mau tiba-tiba bilang ke atas. Ya saya ngomong dulu ke bapak kita kan gitu. Sebab Pak, sebagai pendapat siap benar sudah tangkap ya. Saya mungkin juga sama rekan-rekan sama pengusaha angkot, penjual angkot juga saya Pak tidak paham dengan apa yang Bapak berikan tadi, terutama masalah yang saya tangkap nih, terutama masalah operasi penertiban hari ini yang kita lakukan. Ya seperti itu. Bapak pengennya sebelum ditangkap ada peringatan dulu kan gitu kan Pak ya, supaya mungkin orang teh kita bakal nabrak kalau salah lah kan. Itu satu pengajuan dari Bapak ya. Dan mungkin ini kita tampung ya Pak, untuk diajukan dulu, barangkali bisa atau tidaknya nanti kita tampung dulu. Itu ya. Itu yang saya tangkap ya. Itu satu untuk penertiban hari ini ya. Karena saya tangkap juga saya ikut rapat tadi, penertiban ini mungkin kenapa harus dilakukan? Karena yang selama ini mungkin orang berleha-leha. Hampura ada sakit sahab pengusaha Pak, kita beli pengemban oke nama. Nah, leha-leha kan gitunya. Saya kira angkot barang lutut Pak, gitu. Nah, mungkin karena ada penertiban ini, mungkin orang menjadi apa istilahnya peringatan bagi kita semua. Wayahna lah angkotnya alusan karena tadi menyangkut masalah ketertiban, keselamatan dan lain-lain. Nah, itu satu Pak saya tangkap. Kita tampung ya, izin Pak Ketua, mungkin ini saya menambahkan saja ya sama-sama. Kemudian yang kedua, setelah itu misalnya nanti usianya kan sudah 20 tahun nih kita nih, harus gimana nih kan gitu mungkin ya. Karena yang dulu itu pernah kita ajukan untuk 20 tahun. Sekarang sampai tiba saatnya nih 20 tahun. Udah dikemahakan Kang Haji misalnya kan gitu. Itu kan ada dua peluang nih. Lamun boga duit berpeluang diremajakeun dengan cara reduksi, lamun teu boga duit tadi ke rerouting Pak. Tadi teh reroutingnya mana? kalau jalur utama Misalnya dengan rerouting gitu Pak. Nah ini permajaan ini tadi sama, Cilakang itu udah biayanya mahal untuk permajaan ya Pak ya, sama. Kita juga saya punya leasing juga sama Pak, bunganya besar. Nggak keseimbang lah antara pendapatan dan pembayaran angsuran gitu ya. Tapi di pemerintah juga itu ada beberapa konsumen yang saya arahkan Pak dengan dana kur Pak. Dana kur itu ada di Mandiri. Nah ini sekarang saya sebagai info aja ke Bapak ya. Jadi kalau misalnya ada permajaan itu ada dana kur, cuman kalau nggak salah cuman setahun itu cuman berapa persen lah Pak. Tidak memberatkan sama sekali. Itu dana kur itu adanya di Mandiri Pak. Kebetulan kemarin itu saya punya konsumen, kita curhat aja bareng-bareng ya. Kita bahasa sederhana aja ya. Datang ke showroom ingin saya tawarkan yang punya kita gitu kan, tanpa BI checking gitu kan. Oke nih ada tanpa BI checking, cuma resikonya mahal ya. Ada yang lebih murah nih, harus wayahnya dulu halus orang oke, BI checking nah, saya pakai dana kur. Nah sampai hari ini alhamdulillah diproses Pak, bisa cair Pak. Itu Bapak masuknya ke Mandiri atau ke BSI Pak. Jadi banyak peluang yang Bapak pikirkan hari ini gitu. Wah kemana ya kurang beli masuk juga. Nah itu ada peluang Pak. Itu ada di BSI. Ya ini sebagai bocoran aja Pak.
Seharusnya mas saya sebagai pengusaha, bapak mau saya ke saya rek malek itu kan sebenarnya gitu banyak. Ya. Tapi ini saya memberikan uang ke bapak itu ada BSI, ada ini pak, ada Mandiri. Jadi bapak datang ke sana, kalau untuk 100 juta itu tanpa jaminan pak, cuma BPKB-nya aja pak. Jadi bilang aja saya mau beli mobil gitu kan, itu bisa dibiayai pak. Barangkali itu pak ya. Ya mungkin saya cuma menambahkan saja terkait masalah SID dan lain-lain itu kan saya juga tidak paham gitu kan. Ya. Cuman apa yang kita lakukan hari ini adalah tentang operasi. Nah gitu kan ya, seharusnya kan mungkin ini satu permintaan dari bapak untuk cak sama media operasi, kemudian barangkali diajukanlah adalah kasih peringatan dulu supaya ulah ditewakan itu berarti Bisa diperbaiki lah. supaya diperbaiki. Misalnya inilah berarti nggak ditewak ya, jore amat nih mobil ente. Nah, wayahna isukan alusan. Untuk hari ini mah saya mau kanangan. Isukan mah mereka naik dulu alusan. Bapak buru-buru balik dah, alusan buru-buru mobil. Jadi karena menyangkut keselamatan gitu pak ya. Ya gitu, kalau pun ayeuna geus dicap bapak narik kene eta, nah teuing-teuingeun cek kasarnya gitu ya. Nah ini ajuan ini cuma nambahin saja ketua ya, barangkali ya Pak. Ya, nanti kita apa yang Bapak sampaikan kita sampaikan. Barangkali begitu ya Pak ya. Ya sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya semuanya sudah. Ya gitu ya. Pak Ketua, terima kasih banyak atas waktunya. Bisa konsultasi semuanya rekan-rekan. Semoga kita tinggal nunggu dan ketuanya ya. Jadi sedikit mungkin sedikit menambahkan. Jadi ya, supaya tidak timbul sujon di antara kawan-kawan kepada kami, kami juga sama memikirkan apa yang Bapak pikirkan. Pada dasarnya, kenapa harus dilakukan penindakan? Tadi Pak, punten nih, ada anggota saya tunjuk aja, punten ya Om, anggota saya sudah saya ingatkan, chat Pak, chat Pak, sampai hari ini enggak. Real Pak, saya mengatakan real. Tapi punten bukan mau menjatuhkan, karena beliau anggota saya Pak. Secara ini. Nah, ketika ditandai keinginan Pak Elon itu ditandain terus terjadi. Tidak Pak. Hese. Jadi saya sudah berulang kali melalui telepon, melalui WA, ketemu di jalan ke saya di Toel Pak Amir ya. Kenapa keluhannya? Keluhannya karena memang keuangannya Pak. Saya merasakan itu. Saya kan bisa ngomong ngumpul. Tadi cina koperasi mana tuh koperasi? Di mana cerita koperasi itu? Kan gitu Pak. Sementara bapak-bapak aja selaku anggota perhatiannya ke koperasi nggak ada. Bahasana kira Pak. Lamun koperasi nih. Hari belanja ke apa? Mat ke Indomaret, ke koperasi. Kira maju na koperasi. Ya Pak. Yang kurang diskusi bismillah. Jangan sampai memperlebar kita masalah ini. Kenapa harus ditangkap? Pak, lamun geus ditangkap gampang nangan duit lagi Pak. Ya. Punten nih Pak. Ketika Warno mau dibangun karena sanggup ya duit pakai heula ieu. Tapi lamun geus ditangkap pasti maksakeun Pak. Kita masih lagi Pak. Masih lagi dalam arti ya. Kalau Bapak kan ke anggota ini kalau tanda petik ya. Harus swing di jalan dalam artian. Kan gitu. Tapi kalau di jalan misalnya itu ini layak kasih ini peringatan stop mobilnya ya surat-suratnya dimati wajib bertanya yang banyaknya kan itu dulu kalau kira udah pasti 100% udah pada mati semua udah jelas jadi pajaknya pertanyaan terus mobilnya tangannya aja Pak di kilo kan pertanyaannya kilo pengawasan udah kan mungkin besok gak bakal bisa keluar lagi mobil gak bakal keluar lagi bisa diperhatikan kalau itu tapi kalau lewat telepon itu misalnya itu dicet ya kalau misalnya udah ditandain apa boleh buat dia udah mengakui dia udah setuju kan itu kalau misalnya keluar ditandain masih udah saya paham ya kira-kira Pak kira-kira make catna naon ya Setuju lah. oke ulah salah deui ke Pak kieu Pak kan harus seragam ya tadi Pak Elon menyampaikan hanya 07 Pak Ketua, kami pengurus organa harus menyuruh seluruh sekota Bogor, benar kan? ya Kudu seragam berarti Pak. Kira-kira catna naon? masalah kebijakan mama aja diserahkan ketua Ya, kita sepakat ini biar nanti disebut ngaborong lagi ya. Ngaborong Pak. Membeli hiji bisa mahal.
Kayak meuli pilot lagi sadua. Ya. Oh, lamun bisa anak cat di cakra lah terus baheula mah nya. Di cakra sekrek ya. Oh, eta geus kena ku dinas. Ya. Bener tuh? Ya. Kudu warna naon kira-kira. Jadi ulah beda trayek, beda warna, Pak. Oke, itu mah lain, ku anakna, oh itu mah lain. Jadi aya fitnah deui mah beres-beres, Pak. Pak, jadi kalau ini aja Pak ya, ini usulan Bapak karena di sini juga ada bos kita nih, Bos Tri gitu kan, trayek apa? Renault 8, berarti kita sepakat aja ya untuk nanti kalau misalnya disetujui nih sama dinas, anu jore dicakra heula gitulah ya, Pak ya, setuju ya? Ya. Untuk tidak narik untuk diperbaiki ya Pak ya. Nah, gitu aja dulu. Jadi kita sepakat semuanya trayek aja ya Pak ya. Boleh apa enggak? Ya semua trayek. Semua aja ya Pak ya. Oke. Jadi setuju ya. Jadi Ketuk Palu hari ini bahwa kita mencoba untuk mengajukan ke dinas sebelum ditewak, sebelum dikandangkan, wayahna diperbaiki, mau dimohonkan diperbaiki balik lah gitu. Dengan wayahna mau dicakra narik baik ulah keinginan. Ya Pak ya. Oke, setuju Pak. Sip. Oke. Nah itu tadi Kang. Jadi kan kata Kurela nih tadi sudah diusulkan untuk sementara sekarang itu jangan ditewak lah, kasih peringatan dulu. Kendaraan-kendaraan mana yang tadi teh kendaraan berat dan tidak layak pakai. Nomor bararutut, da urang ke sarua bukan mobil apa butut sarua. Gitu kan nyata daripada ditewak si Bapak tadi kan orang ditewak kudu ngaluarkeun duit misalnya ya. Kudu berapa lah bener tuh. Kudu ngaluarkeun duit, kudu negosiasi segala macam prosedur kan ribet. Geus we ayeuna mah operasi silakan dioperasi, penertiban silakan penertiban. Lamun anu beunang wayahna misalnya jore dikasih tandai peringatan untuk diperbaiki gitu kan. Oke. Diperbaiki. Kenapa? Apabila tidak perbaiki tadi nggak boleh narik karena kan peringatan tuh si Bapak konsekuen dong kita dong. Iya. Benar tuh? Oke, setuju ya. Oke, siap. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Siap. Namun kalau mau menggunakan kebiasaan pribadinya, misalkan betul, betul. Tapi saya alhamdulillah 2 kilo belum mau. Dari pajak kilo. Tak guna ada. Yakin dulu. Usahakan kir. Intinya kan surat-suratan tetap harus itu. Targetnya kan tetap surat-suratan. Bapak-bapak rugi itu sebenarnya mah karena hiji urang teh loba pesaing online, mobil, motor, ada urang, ya kan? Nah, di sekitar, ya itu banyak persaingan kita, mobil pribadi dan lain sebagainya. Ayo lemon dirapikan KB, insya Allah. Kita juga lagi mencari celah Pak, bangga supaya bisa ngebiayaan. Kan namun ayeuna bapak-bapak tengah ada rumah, saya mereka duit Pak. Gitu loh, intinya mencari ini harus banget ya Pak. Namun dengan surat para itu terus namun surat-surat para ya baik seperti kalangan ditandain kalau ya ditandain kan dengan sapu ya betul. Kan ayeuna mobil jalan kepanggih ku petugas tandaan cakra isu kana geus menang jalan betul. Kan gitu logikanya Pak. Kamu jalan Keinginannya lamun jalan kan terus kapanggih terus kapanggih deui ku petugas eta berarti kan di kandangan gitu maksudnya Elon kan. Iya. Gitu Bos. Jadi kalau misalkan sudah belum dicakra terus ditewak di kandangan ya orang tanyakan kan gitu. Benar ya? Fix kan? Mobil kurang dibangun tapi surat-suratan tetap arah Ya tetap bantu. di kalangan PW. Jadi gini Pak, ini saya menengahi aja ya. Kalau saya kan gini modelnya ya, yang mobil itu harus dibangun. Yo, 5 juta beak Pak. Nah, aku kira ukur sabar hati bisa Pak. Justru enak saya sama di bawah mobil karena mobil foto tuh terus Muang ke lamun geus alus mah pasti urang ge hayang kieu. Ya nama jangkir lah sekalian ngebangunan. Kalau mobil udah hijau dibantu masyarakat gitu ya. Gitu. saya main begini ya ini lumayan lah kami itu mobil saya nggak bisa kita yang jauh saya ngomong tadinya itu tetap aja namanya surat-surat ya Itu baik itu. Sip. kalau nanti bagaimana saksinya nggak jalan nah seandainya mobilnya bagus belum bisa apa Operasi. paling tidak STNK itu
Kalau saya sih Usulan itu ya. bilang aja dulu, kan nanti tilang itu ada batasan waktu 14 hari. Harus itu kalau mobilnya udah bagus. Ya udah. Berarti SMK itu. SMP ya kasih waktu, terus tilangannya itu aja. Ya, itu Oke, tadi lanjut. seperti itu. Karena Pak, saya hanya kemarin mendengar seperti itu, saya mau terus nggak bisa dijamin untuk tetap jalan. Paling bisa kucing-kucingan, kan gitu Pak. Karena mobil surat-surat mati itu harusnya di jalan. Betul. Ya, tak? Iya. Nah, makanya saya bilang apa? Kalau saya sih, mintanya tolong jangan dikandangin, tapi ditilang. Sampai berapa? Ya buat kabinetnya kita lu kucing-kucingannya berapa hari begitu Iya. dua kali kita udah akan jawab. Nah, Ya, Pak. itu Pak. Ya. Oke, siap. Ya. Ah, udahlah, berarti kita semua tampung ya, sudah beres, tidak ada masalah ya. Mohon maaf, saya bukan ikut campur, kita sama-sama diskusi ya. Oke, thank you ya. Oke, siap.